Pada pertemuan ini kita akan bahas 5 submateri, di mana kita akan pertama masuk ke bagian 1, yaitu gamification element design. Dalam gamifikasi, kita dapat menggunakan beberapa elemen dasar dalam sebuah mekanisme game untuk diterapkan pada suatu kegiatan. Terdapat 6 elemen dasar game yang dapat diimplementasikan pada gamifikasi, yaitu lencana atau badge, level, papan peringkat atau leaderboard, progress bar, virtual currency, penghargaan, pertukaran, dan hadiah. Keenam elemen dasar tersebut digunakan dengan tujuan untuk menaikkan tingkat keberhasilan dengan intensitas tujuan dan kegiatan tersebut dapat tercapai lebih besar sehingga level engagement yang dihasilkan akan meningkat. Elemen yang pertama yaitu ada badge atau lencana. Lencana atau badge merupakan sebuah item seperti medali yang ditampilkan untuk menunjukkan suatu prestasi. Di sini lencana digunakan sebagai penanda jika dalam gamifikasi tersebut terdapat beberapa kelompok atau grup yang berbeda. Hal ini untuk mempermudah proses identifikasi pemain satu dengan pemain lainnya. Karena menurut sebuah kasus studi, visual lebih cepat diproses oleh otak manusia dibandingkan dengan teks. Di sisi lain, lencana juga digunakan sebagai lambang untuk menunjukkan sebuah prestasi yang telah dicapai oleh pemain. Hal tersebut akan memberikan dorongan pada pemain untuk terus mendapatkan lencana lainnya dan akan memberikan motivasi bagi pemain untuk mengikuti gamifikasi hingga akhir. Yang kedua adalah level. Dengan adanya level, maka pemain akan menerima informasi dalam game tersebut dengan lebih mudah secara bertahap dari yang mudah hingga pada level yang lebih tinggi atau lebih sulit. Hal tersebut juga bertujuan agar pemain terdorong untuk berpartisipasi atau memainkan game tersebut. Karena jika dalam sebuah game tidak memiliki mekanisme level di dalamnya, maka besar kemungkinan pemain akan kesulitan dalam memainkan game tersebut. Begitu pula dalam sebuah gamifikasi. Level yang diberikan pada gamifikasi digunakan sebagai tingkat acuan sejauh mana game atau permainan yang harus dilakukan pemain. Misalkan pada level 1 tingkat permainan yang dimainkan adalah sangat mudah, maka di level selanjutnya pemain sudah bersiap-siap untuk tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Leaderboard. Seperti namanya, leaderboard digunakan sebagai penanda peringkat pemain dalam sebuah gamifikasi. Melalui leaderboard ini, pemain dapat mengetahui posisi peringkat dirinya dibandingkan dengan pemain lain. Leaderboard menjadi elemen inti dalam sebuah gamifikasi. Hal ini untuk memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan pemain satu dengan yang lainnya, dan dapat juga menunjukkan kemampuan pemain dengan pemain lainnya. Hal ini juga dapat menjadi sebuah dorongan kepada pemain agar dirinya lebih berusaha untuk meningkatkan performa, sehingga tidak tertinggal dengan pemain lainnya. Selanjutnya ada elemen progress bar. Dengan adanya progress bar dapat menjadi sebuah indikasi pada pemain sudah sejauh mana ia menyelesaikan gamifikasi. Progress bar dibuat sebagai penanda progres setiap pemain, karena terkadang alur atau misi yang harus diselesaikan oleh pemain lebih dari satu, sehingga untuk mempermudah pemain dalam melihat progres yang telah ia lakukan, maka dibuatlah progress bar. Dari progress bar, pemain dapat melihat sejauh mana misi yang ia lakukan dan misi apa saja yang belum ia lakukan. Virtual currency. Virtual currency atau ACP, Enrichment Point Program, dalam sebuah gamifikasi juga menjadi hal yang penting, di mana untuk mendapatkan mata uang tersebut, pemain harus melakukan semacam misi atau menukar item tertentu yang dimiliki untuk beberapa mata uang. ACP atau Enrichment Point Program ini digunakan untuk membuka level yang baru, membeli nyawa, atau bahkan beli item lainnya yang memang hanya dapat dibeli dengan mata uang tersebut. Pada sebuah gamifikasi satu dengan lainnya akan memiliki penggunaan mata uang virtual yang berbeda-beda tergantung dengan mekanisme game yang ada. Award, trading, or gift, penghargaan, pertukaran, atau hadiah. Elemen yang paling banyak digunakan dan yang terpenting dalam seluruh gamifikasi adalah penghargaan, pertukaran, dan hadiah. Bagian yang membuat gamifikasi menjadi lebih menyenangkan selain karena permainannya adalah adanya penghargaan dan hadiah yang bisa didapatkan pemain setelah menyelesaikan permainan. Hadiah merupakan bentuk penghargaan atau penyemangat buat pemain agar terus bermain dan menyelesaikan permainan hingga akhir. Meskipun tujuan utamanya bukan tentang hadiah atau penghargaan, namun dengan memberikan penghargaan atau hadiah akan menambah motivasi pemain. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu Gamification Education of Digital Era COVID-19. Proses pembelajaran digital dengan orientasi pada connectivism teori memberikan tuntutan yang besar pada siswa. Self-regulated learning dengan berorientasi pada proses belajar aktif dan mandiri berdampak pada meningkatnya tingkat kejenuhan siswa dalam belajar. Selain itu, adanya regulasi pada proses pendidikan dan pembelajaran masa pandemi COVID-19 menuntut guru untuk mampu memilih alternatif solusi untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Penerapan mekanika permainan untuk memotivasi dan melibatkan anak-anak dalam tugas-tugas belajar dapat diatur di mana saja, dalam jenis kualitas dan subjek apapun, terlepas dari aksesibilitas media digital.
Studi lebih lanjut sangat disarankan untuk menerapkan konsep inovatif seperti prinsip gamifikasi dalam lingkungan non-teknologi. Oleh karena itu, kebanyakan orang, terutama siswa di daerah pedesaan, mungkin juga dapat mengalami pembelajaran dengan konsep pedagogis. Motivasi belajar pada pedagogis berasal dari kelompok peserta didik, yaitu orang tua, teman, guru, dan lain-lain. Andragogi berasal dari dalam diri mereka sendiri. Hal ini dikarenakan harga diri mereka akan lebih meningkat jika sukses dan berhasil melewati tantangan. Sedangkan dalam heterogogi, motivasi datang secara mengalir dari pengalaman belajar mereka. Dengan demikian, pedagogi yang efektif mencoba menggabungkan alternatif strategi pembelajaran yang mendukung keterlibatan intelektual, memiliki keterhubungan dengan dunia yang lebih luas, lingkungan kelas yang kondusif, dan pengakuan atas pemberdayaan penerapan pada semua pelajaran. Konsep pendidikan tradisional telah berubah secara radikal dalam beberapa tahun terakhir. Hadir secara fisik di ruang belajar bukan lagi satu-satunya pilihan. Saat ini terdapat akses ke pendidikan yang berkualitas kapanpun dan dimanapun diinginkan, yaitu dengan adanya ruang online yang merupakan virtual school yang mana menjembatani kebutuhan akses pendidikan tiada batas dan ruang, yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna pendidikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Online learning adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet dan media digital dalam penyampaian materinya. Metode online learning dianggap lebih dekat dengan generasi pelajar saat ini, yang dikenal sangat menyatu dengan produk-produk teknologi. Hal ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi dalam dunia pendidikan yang memiliki banyak manfaat, seperti Google Classroom atau RP atau Rahaja Enrichment Program. Online learning sudah melepaskan item-item pembelajaran di kelas seperti guru dengan spidol dan papan tulis, siswa dengan catatan dan pulpen. Kita akan mendapatkan pengajaran yang lebih menarik dengan berbagai format media, yaitu foto, video, atau audio. Semuanya akan memberikan kita pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu Just Press Play. Pada tahun 2012, School of Interactive Games and Media di Rochester Institute of Technology mengembangkan Just Press Play untuk membantu siswa terlibat dalam pembelajaran dan lingkungan belajar. Siswa yang berpartisipasi dalam Just Press Play dapat meningkatkan prestasi akademik mereka, membuat hidup mereka lebih mudah, dan meningkatkan kebahagiaan mereka. Menurut Weckbach dan Hunter pada tahun 2012, dengan Just Press Play, siswa dapat menjalin hubungan dan menerima saran dari tenaga pengajar, mengenal kampus, mengembangkan keterampilan kolaborasi, dan membentuk kelompok belajar. Dalam hal ini, siswa mengumpulkan kartu setelah melakukan kegiatan tertentu seperti berikut. Mengunjungi ruangan pengajar mereka dan mencoba menemukan kartu selama pertemuan, berkolaborasi dengan anggota tim untuk lulus tes pemrograman, menulis di blog, dan juga mengembangkan game 3D dengan teman sekelas lainnya. Ada dua sumbu yang mewakili poin pengalaman siswa di Just Press Play. Pada sumbu horizontal adalah sumbu saya, kami, atau I, we. Dan pada sumbu vertikal adalah sumbu jelajahi sampai sumbu master. Dari dua sumbu, poin pengalaman siswa dapat diklasifikasikan menjadi 4 area, yaitu saya jelajahi atau I explore, saya guru atau I master, kami jelajahi we explore, dan kami master, we master. Tulis di blog adalah kegiatan yang bisa termasuk dalam area I explore. Pengembangan permainan 3D dengan teman sekelas lainnya dapat dianggap sebagai kegiatan di we master. Jenis mekanisme ini membantu untuk mempromosikan dan mengembangkan individu siswa dalam kemampuan dan keterampilan kerjasama. Siswa didorong untuk tidak sekedar menimba ilmu dalam satu domain tertentu, tetapi juga mengeksplorasi pengetahuan baru. Just Press Play didasarkan pada aktivitas di dunia nyata, dan beberapa fiturnya perusahaan menggunakan teknologi informasi. Misalnya, Just Press Play menggunakan frekuensi radio identifikasi untuk mengumpulkan informasi tentang lokasi dan perpindahan siswa jalan. Frekuensi radio identifikasi tertanam dalam gantungan kunci yang dibawa siswa. Dan juga sensor dipasang di kampus dalam mendeteksi frekuensi radio identifikasi. Dengan teknologi ini, dapat memungkinkan untuk melacak lokasi siswa dan dengan siapa siswa tersebut berada. Informasi yang dikumpulkan oleh frekuensi radio identifikasi terintegrasi dengan sistem di sekolah agar lebih bermakna. Just Press Play dianggap sebagai salah satu kasus gamifikasi yang sukses di bidang pendidikan. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu Star Question. Star Question atau pertanyaan bintang dikembangkan untuk membantu mahasiswa sarjana dalam meninjau apa yang mereka pelajari di kelas. Ini merupakan penelitian dari Kim pada tahun 2014. Ketika sudah mendekati ujian akhir, beberapa siswa memperlihatkan perilaku sebagai berikut, seperti mempersiapkan diri untuk ujian mata kuliah yang relatif mudah, kehilangan kesempatan untuk bertanya kepada dosen, tidak mengenali kemajuan mereka masing-masing. Untuk mengatasi masalah ini, Star Question mencakup tujuan yaitu sebagai berikut. Memiliki waktu review di kelas, memberikan feedback atau perbaikan dengan segera, dan meminta siswa untuk berbagi konsep penting dengan teman sekelas lainnya.
Pertanyaan bintang menggunakan sistem peringkat, komentar, dan lencana yang menggambarkan tahapan dari kegiatan Star Question. Siswa menerima lencana ketika pertanyaan mereka dipilih untuk digunakan dalam pertanyaan bintang. Dosen juga mencantumkan nama mahasiswa pada kertas ujian untuk menunjukkan sesuatu seperti hak cipta. Jika pertanyaan akan dimasukkan dalam pemeriksaan ujian lain di masa depan, nama siswa yang membuat pertanyaan akan selalu disertakan dalam kertas ujian dengan tanda hak cipta. Setelah pemeriksaan, dosen melakukan survei untuk memastikan effectiveness of Star Question dan mewawancarai siswa untuk mendiskusikan pengalaman mereka selama proses peninjauan berbasis gamifikasi. Siswa yang berpartisipasi dalam Star Question setuju bahwa hal ini akan sangat membantu untuk bereksperimen, meningkatkan tingkat pemahaman, meninjau apa yang telah mereka pelajari di kelas, dan untuk mengurangi stres dari meninjau pelajaran. Kita akan masuk ke bagian materi terakhir, yaitu Multiplayer Classroom. Sheldon pada tahun 2012 merancang ruang kelas multi pemain untuk teori dan praktik permainan kursus desain di Indiana University Bloomington. Setiap kelas terdiri dari 3 tugas. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. Sistem penilaian untuk kelas didasarkan pada level permainan dan poin pengalaman. Siswa perlu mengumpulkan poin pengalaman untuk mencapai level permainan tertentu. Level permainan akhir bisa menjadi nilai akhir semester. Siswa dapat mencapai poin pengalaman dengan melakukan aktivitas individu dan kelompok. Kelompok di dalam kelas disebut guild. Siswa dapat membuat guild berdasarkan kepentingan dan ide bersama. Setiap guild mengambil zona di dalam kelas dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan guild. Terdapat 6 zona, yaitu lautan perendaman, empati hektar, peternakan umpan balik, sampah berkeliaran, pulau antarmuka, dan nilai verbal. Setiap kelompok atau guild tidak tinggal di satu zona. Setiap guild berputar dari zona ke zona selama 1 semester. Ini untuk mencegah celah yang masuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kelas gamifikasi ini menggunakan avatar, level game, poin pengalaman, guild, case, dan pertempuran sebagai sistem atau mekanik. Rancangan dari Sheldon untuk kelas ini adalah upaya untuk mempromosikan keterlibatan siswa dan keterampilan berkolaborasi.